Shalom. Shalom jemaat Tuhan, seberapa kita yang hadir di tempat ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau ambil waktu sejenak untuk merenung. Sebab Kau telah mati bagi kami. Bagiku, ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Ya angkat ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian.
seperti air madu dari batu karang. Icip-icip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Icip-icip air madu yang manis. Lagi jalan skalanya. Astaga,
Yesusku. Pujian dari hati, Pujian dari hatiku, tak henti-hentinya kami naikkan buat selalu di setiap waktuku. sebab kau tak pernah berubah. Tiada pernah berubah kasih-Mu, Tuhan terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sekali lagi dengan sungguh-sungguh kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kepada hambanya yang membawakan Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya mengambil tema Bapak Ibu itu trio Bukit Tengkorak. Ya, saya mengambil tema pada pagi hari ini yaitu trio Bukit Tengkorak. Kenapa? Kok ada trio Bukit Tengkorak? Ya memang di Bukit Tengkorak pada waktu itu sesuai dengan Alkitab kita pelajari ada 3 orang di sana ya yang tergantung di atas kayu salib. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu semuanya, kalau kita berbicara masalah trio, apa yang teringat-ingat di dalam kehidupan, dalam pikiran Bapak Ibu? Hah? Kalau kita trio, volumenya. Ada yang tahu lagu ini? Berarti Anda sudah tua.
Karena saya tanya Matias tahu lagu ini, nggak tahu dia bilang. Ya. Ini trio wek-wek, trio wek-wek. Ya. Ini saya dulu masih kecil juga suka dengan lagu ini. Trio wek-wek. Ada lagi Bapak Ibu, kalau kita berbicara masalah trio, ada lagi trio satunya lagi. Ya, trio apa itu? Tahu lagu ini? Ada yang tahu lagu ini? Anda juga tuh. Trio Ambisi. Ada penggemarnya trio Ambisi? Ada? Ada trio-trio lain lagi Bapak Ibu. Saya coba lihat ini ada trio lagi. Ini yang generasi sekarang. Trio apa ini? Trio Lanjut. Ari Lasso, di situ ada Anang, di situ ada Judika. Ini mungkin yang anak-anak sekarang muda tahu. Saya baru tahu ketika cari trio-trio, oh ada Trio Lanjut ternyata. Kita kalau berbicara masalah trio-trio, ada lagi yang tidak asing bagi kita yang lebih heboh lagi. Trio ini Bapak Ibu. Iya, trio apa ini? Trio Macan. Iwak peyek, saya tahu itu. Ya, ini trio Macan. Jadi ada beberapa trio yang ada di dunia ini. Ya Bapak Ibu. Sampai tuwek tetap disanjung mereka. Satu sudah meninggal. Ya, mereka ketika nyanyi sampai tuwek tetap disanjung. Akhirnya sampai tua mereka akan percaya diri tetap disanjung. Tapi satu sudah meninggal. Kecelakaan di bulan kemarin kan. Ya. Tapi ada satu trio yang hari ini akan kita pelajari. Bapak Ibu, trio apa itu? Kita nggak pelajari trio-trio tadi ya. Kita pelajari trio ini. Harusnya ini ada suaranya juga. Kita mempelajari trio ini. Volumenya nggak usah dibesar kecilin, tetap segitu aja. Trio inilah yang akan kita pelajari karena dari ketiga pribadi ini ada sesuatu yang berdampak di dalam kehidupan mereka selanjutnya. Ya. Nah, sebagai ayat dasar bagi kita untuk belajar, Bapak Ibu, saya mengajak kepada semua dari kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Lukas 23 ayat 33. Satu ayat kita baca, tetapi nanti akan ada beberapa ayat yang melengkapi pemberitaan firman kita pagi hari ini. Kita baca dalam hitungan yang ketiga sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu yang sedang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Alkitab menjelaskan secara jelas di situ bahwa hari itu, pagi itu ada 3 orang yang disalib. Tuhan Yesus posisinya ada di tengah. Bukan suatu kebetulan, ini sudah rencana Allah ini. Siapa Yesus bagi orang Romawi? Ya, bisa saja sebenarnya dia ditaruh di samping kiri, samping kanan. Tetapi kenapa dia ditaruh di samping, di tengah-tengah? Tentunya ada maksud Allah. Ketika ini disampaikan, karena Tuhan ingin memberikan pengajaran kepada kita. Ada percakapan. Kalau Tuhan Yesus taruh di kiri saudara, Tuhan nulisnya susah nanti. Ya. Jadi penjahat yang di sebelah kiri Yesus ini berbicara. Nanti penjahat yang sebelah kirinya penjahat itu. Nah kita kan susah nanti. Ini hal yang istilahnya yang simple, Tuhan sedetail itu menempatkan. Artinya menaruh ya. Kan, coba bayangin kalau Tuhan Yesus di pinggir kanan. Ada percakapan, nanti yang penjahat yang di kanan Tuhan Yesus berbicara begini-begini. Terus penjahat yang di kanannya, penjahat yang di kanan itu berbicara juga. Susah, panjang. Ya. Ini sedetail ini pun Tuhan perhatikan. Ya. Apalagi kalau kita melihat, nanti kita pelajari, ada apa dengan percakapan yang terjadi ini, karena di sini menggambarkan suatu kehidupan manusia ke depannya. Ya, jadi setelah mereka mati sebenarnya ada sesuatu
yang akan mereka alami dan diwakili oleh percakapan di atas kayu salib ini loh. Ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu, runutan kronologi kejadian demi kejadian yang dialami Tuhan Yesus, ya, ini tidak sepenuhnya benar karena di dalam Markus itu Tuhan Yesus disalib jam 9 pagi, tapi di dalam Yohanes itu jam 12 siang, ada perbedaan. Tapi saya nggak membahas ada di sananya. Itu nanti kita sesi diskusi saja. Karena ada perbedaan menggunakan waktu. Markus menggunakan waktunya, waktu hitungannya orang Yahudi, tetapi Yohanes menggunakan waktu hitungannya orang Romawi. Ya, kalau orang Romawi hitungannya dari jam 12 malam. Tapi kalau orang Yahudi dibagi dua. Ada waktu siang dan malam. Waktu siang dimulai dari jam 6 pagi. Waktu malam dimulai dari jam 6 sore. Sore pun itu masih dibagi 4 lagi. Ya, ada waktu dibagi 3 jam. Itu nanti kita bisa pelajari. Kita bisa melihat kronologi Bapak Ibu yang coba ya saya mendapatkan ini di internet ditulis oleh salah satu hamba Tuhan ya. Jadi selama 24 jam ketika Tuhan Yesus ya ada di sana Bapak Ibu, dimulai dari pembasuhan kaki para murid itu jam 7 perkiraannya, jam 8 seperti yang ada di list di layar itu Bapak Ibu, saya akan lanjutkan lagi sampai ke situ jam 6 sore lagi Yesus itu ada dihadapkan ke Yesus diturunkan dari kayu salib itu jam 5. Ya, jam 5 sore karena menjelang Sabat. Kalau sudah lewat jam 6 tidak boleh. Karena itu sudah Sabat. Artinya apa? 24 jam Yesus lalui dengan suatu kegiatan yang padat. Tapi padatnya tidak mengenakkan. Bapak Ibu pernah mengikuti suatu kegiatan seminar yang kegiatannya itu padat sekali. Terjadwal sedemikian rupa, mulai dari bangun pagi, registrasi, habis itu nanti kumpul lagi pembukaan, baru pembukaan foto-foto, baru snack. Kan begitu kita nih, baru masuk lagi, materi, siang nanti makan. Artinya padat sekali, pernah mengalami seperti itu ya, ikut seperti itu, capek. Ya. Saya pernah ngikutin 3 hari waktu dari perhubungan di Grand AB, pulang-pulangnya saya semua naik Bapak Ibu. Gula naik, kolesterol naik, karena makannya setiap hari nggak tak kontrol, minumnya begitu, susu ya, makannya ya daging-daging. Pulang-pulang habis rapat langsung minta surat keterangan dokter, istirahat 3 hari. Kolesterol naik, asam urat naik, kaki rasanya nyeri-nyeri ya, itulah. Kalau misalnya berbicara makanan ini susah kontrol. Padahal saya nggak begitu banyak makan daging, paling ya sapi itu aja. Ya, karena daging-daging yang lainnya nggak suka. Ya. Nah ini kegiatan daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama dikerjakan ya, kurang lebih 24 jam ketika dia menjelang detik-detik berakhirnya kehidupan di dalam dunia ini Bapak Ibu. Tentunya saya mengajak kepada kita untuk tidak melihat dari segi gini, ketika Yesus disalib, kita nggak melihat dari segi kaki ke bawah, artinya dari sudut pandang manusia. Tetapi saya mengajak kepada kita untuk melihat dari surga sebenarnya apa yang terjadi. Kita melihat dari surga sebenarnya apa yang terjadi. Kalau kita berbicara masalah dari surga Bapak Ibu, apakah Tuhan tidak melihat kayu-kayu itu? Ya. Apakah Tuhan tidak melihat daging yang terkoyak itu? Apakah Tuhan tidak melihat darah yang mengalir dari tubuh Kristus? Apakah Tuhan tidak melihat bagaimana Tuhan Yesus merasakan dihina? Apakah surga tidak merasakan kepedihan daripada Tuhan Yesus ditinggal murid-muridnya? Tentu bahwa itu surga juga melihat. Ya. Karena apa? Karena surga itu Maha tahu dan surga itu yang merencanakan. Kalau saya berbicara surga berarti Allah ya, yang merencanakan ini terjadi Bapak Ibu. Tentu ya bahwa Allah melihat. Tetapi apa yang dilihat Allah itu lebih dari sekedar siksaan. Apa yang dilihat Allah lebih daripada sekedar dia menderita, artinya Tuhan Yesus. Dia melihat bahwa anaknya yang tunggal, yang adalah juga dirinya sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia,
sedang tergantung di atas kayu salib, diapit oleh kedua penjahat. Alkitab kan katakan begitu. Ya. Tergantung di antara dua penjahat, dan dia termasuk digolongkan menjadi orang jahat secara tidak langsung. Kan begitu. Ya. Kalau kita menjadi orang benar tapi dikumpulkan menjadi orang-orang yang tidak benar, otomatis kita dianggap menjadi orang yang tidak benar. Gitu loh. Ya. Jadi kita dianggap kok golongannya dia sudah. Ya. Nah, Tuhan Yesus juga seperti itukan ya, seperti itukan, Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa memahami apa yang dipahami oleh surga, Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan melihat bahwa manusia yang berdosa itu Tuhan itu muak begitu loh. Ya. Tuhan muak melihat manusia yang berdosa, dan orang yang berdosa itu Tuhan muntahkan dari hadapan Tuhan. Kalau Tuhan muntahkan, ngerti muntah Bapak Ibu, pernah muntah ya. Apa yang kita muntahkan itu bukan sesuatu yang baik loh. Pasti sesuatu yang ditolak tubuh. Itu yang kita muntahkan. Entah itu kita kekenyangan ya karena nggak muat lagi, kita muntahkan. Ya. Nah, berbicara masalah muntah saudara, Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 16, di situ dengan jelas mengatakan bahwa dosa di hadapan dia itu akan dimuntahkan. Ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita berdosa saudara, kita tidak dibutuhkan lagi oleh surga. Paham sampai di sini ya? Namanya kalau kita tidak dibutuhkan oleh surga saudara, berarti tempat kita di mana? Di neraka saudara. Tetangganya. Tetangga yang tidak akur, ya, yang tidak bisa dijangkau. Ya. Kita ada di sana. Nah, kita orang berdosa memahami tentang apa itu dimuntahkan. Kalau kita melihat orang yang kelakuannya tidak baik, itu kan kita kadang-kadang aku nek lihat dia, kan begitu bahasa kita nih. Biasanya ibu-ibu nih. Ya. Aku lihat orang itu kok nek ya, kenapa? Orang nggak punya belas kasihan, kejam terhadap orang tua, kejam terhadap anak. Nek, aku mau muntah gitu. Ya. Artinya nggak suka gitu loh. Kita yang berdosa aja tahu hal seperti itu. Nah, beberapa hari ini kita dihebohkan, 1 minggu ini kita dihebohkan dengan 2 peristiwa yang besar kalau bagi Indonesia. Minggu kemarin kita habis ibadah, kita bisa melihat ada bom di Makassar. Hari apa? Jumat atau hari apa? Kamis. Kita melihat di televisi ada seorang wanita ya yang pemberani sekali. Dengan apa? Dengan menyerang Mabes Polri diserang. Bukan polsek Bapak Ibu ya. Tempatnya Kapolri ini diserang sendiri ini. Markas besar Mabes Polri dia serang sendiri. Bukan polsek, bukan Koramil ya. Tapi markas besar itu dia serang. Ini bukan sekedar dia menyerang Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak takut pada aparat. Ini menunjukkan bahwa mereka itu siapa kamu gitu loh. Markas besarmu aku sendiri pun berani gitu loh. Ya. Nah, hal seperti ini orang yang memahami akan kasih Bapak Ibu, pasti kita melihat enek gitu loh. Kita melihat juga kayak aku kok nggak habis pikir sama orang ini, kenapa dia seperti itu? Atau ada yang mendukung di sini? Ada yang mendukung? Tidak ada. Ya, tidak ada Bapak Ibu. Kita melihat hal seperti itu pun kita ini apa ya, seperti nek gitu ya, kayak nggak suka. Nah, saudara, lanjut bahwa ketika kita melihat 2 penjahat, surga melihat 3 orang, ya, tetapi kita akan fokus kepada 2 orang yang ada di kanan dan di kiri ini, saudara. Surga melihat bahwa mereka itu dalam sakaratul maut. Mereka yang dari muslim tahu sakaratul maut. Mereka sebentar lagi hitungan jam mereka akan meninggalkan dunia. Ya. Dan mereka akan mati tanpa dosa dihapuskan. Tapi kalau maju lagi kita bisa melihat. Nah, sekarang ini saudara, di dunia juga banyak orang yang mati meninggalkan dunia ini tanpa dosanya itu dihapuskan oleh Tuhan. Artinya apa? Ketika orang itu dosanya, ketika meninggal dosanya tanpa dihapuskan oleh Tuhan, berarti dia menjadi seteru Tuhan, kan begitu? Menjadi musuhnya Tuhan. Musuhnya Tuhan tempatnya pasti di neraka. Enggak ragu-ragu lagi. Ya. Nah, orang-orang ini saudara dikasih kesempatan kepada Tuhan.
untuk bagaimana meresponi waktumu yang sedikit ini, kamu pakai untuk apa? Gitu loh. Ya. Dan kita bisa melihat bahwa orang-orang di dunia, saudara, sekarang ini banyak mereka yang hidup di dalam kedagingan. Banyak mereka yang hidup mengutamakan hal-hal yang kelihatan mata supaya apa? Supaya hidupnya enak. Sedangkan kita bisa melihat, saudara, Alkitab katakan di situ bahwa segala keinginan daging adalah perseteruan. Artinya apa? Musuhnya Allah. Ya. Loh, aku kalau pengen mobil berarti musuhnya Allah. Bukan seperti itu. Aku kalau pengen rumah bagus berarti seteru dengan Allah. Tidak. Caranya. Itulah yang menjadi seteru. Karena pengen mobil kita merampok, ya sudah jelas di situ kita akan menjadi seteru Allah. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Orang yang mengedepankan keinginan-keinginan dagingnya adalah seteru atau musuh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak tunduk kepada hukum-hukum Allah. Kita masuk ke dalam pembicaraan antara penjahat yang satu dan penjahat yang kedua. Ya. Penjahat pertama di dalam Lukas, Bapak Ibu, 23 ayat 39. Ya. Di situ dikatakan bahwa bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Ia berpendapat, dan itu memang betul sebenarnya kan begitu. Bukankah engkau ini adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Salahnya di mana dia? Dia percaya itu Kristus. Kalau kalimat ini di situ kita bisa melihat selamatkanlah dirimu. Ya. Dan selamatkanlah dirimu artinya apa? Kalimat ini sama halnya disampaikan oleh pemuka-pemuka agama di bawahnya. Kalau engkau Kristus, selamatkanlah dirimu. Panggil itu malaikat. Ini ejaan, saudara. Ya. Saya tidak bisa membayangkan orang yang dalam penderitaan sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia ini, sedang diperhadapkan dengan sesuatu yang dia sebenarnya memiliki kesempatan tidak diambil. Kalau kita melihat ayat tadi, Bapak Ibu, yang di nas yang kita baca tadi di dalam Lukas tadi, Bapak Ibu ya, Lukas 23 ayat 33. Di situ ayat 34-nya sebenarnya orang ini juga mendengar bagaimana Tuhan Yesus mendoakan orang-orang yang menganiaya dia. Ya, ayat 34. Dan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunkanlah kepada," saya terjemahan ini. Ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Doa ini didengar oleh penjahat yang ada di samping kiri dan yang ada di samping kanan. Ya. Tetapi respon daripada yang keluar daripada kedua orang ini berbeda. Penjahat yang satu meresponi dengan mengejek Kristus, selamatkanlah dirimu. Dia tidak memahami visi Yesus, bahwa dia harus mati di atas kayu salib. Ini kalimat-kalimat yang merendahkan Tuhan. Seperti halnya pemuka-pemuka agama yang ada di bawahnya. Katanya kamu akan merombak bait Allah. Ya, akan kau runtuhkan dalam 3 hari, kau akan bangun lagi. Kalau gitu kau berkuasa, sekarang begini aja deh, gak usah kau runtuhkan bait Allah itu, gak usah kau bangun dalam 3 hari. Sekarang selamatkanlah dirimu dari salib ini loh. Kamu selamat dari salib ini, aku percaya. Bahasa sederhananya seperti itu. Ya. Karena mereka tidak memahami visi Kristus itu adalah memang harus mati di atas kayu salib. Nah, penjahat ini juga seperti itu, Bapak Ibu. Penjahat ini memiliki pendapat yang merendahkan Tuhan. Hari ini kita bisa melihat banyak orang yang hidupnya itu merendahkan karya Kristus. Kita ini berapa lama sih hidup di dunia ini? Seperti orang yang tergantung ini loh, hanya hitungan jam saja. Karena kita nggak tahu. Kalau saya akan mengatakan 20 tahun lagi saya akan hidup, saya ini orang yang sombong. Karena saya tidak tahu kapan selesai. Ya, Bapak Ibu juga tidak tahu. Saya mendahului Bunda Siska bisa ada kemungkinan. Ya. Anak saya bisa saja. Karena setiap
yang seperti saya sampaikan, ketika janin itu ada di dalam perut ibu, ketika detak jantung pertama manusia, Tuhan sudah investkan waktu bagi kita. Si A, ya, 2 miliar detik. Banyak ya 2 miliar, tapi detik loh. Ya, detik itu cuma berapa jam, berapa hari saja. Ya, mungkin 40, 50 atau kalau kita hitung. Ya. Dan itu terus berkurang. Ya. Saya berdiri di sini mungkin 10 menit berkurang berapa detik itu. Tidak bisa saya tambahin itu. HP habis bisa dicas, betul? Tapi saya nggak bisa. Umur Bapak Ibu nggak bisa dicas. Kalau bisa dicas, puji Tuhan. Ya, waktunya habis, habis. Jalannya tidak tahu kita. Ada yang jalannya juga ditabrak, ada yang sakit, ada yang tidur, macam-macam. Jalan meninggal yang bukan rencana Allah adalah bunuh diri. Karena itu bukan kehendak Allah. Namanya bunuh diri, belum waktunya dia sudah menghabiskan hidupnya gitu loh. Ya. Bapak Ibu. Ini makanya Tuhan tidak menghendaki untuk manusia itu bunuh diri. Penjahat yang kedua, Bapak Ibu, responnya berbeda. Ya. Respon daripada penjahat yang kedua, ayat 41 di situ dikatakan, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia ini penjahat loh Bapak Ibu. Ya. Sampai dia bisa mengatakan seperti itu dan yakin Tuhan Yesus nggak bersalah itu loh. Saya nih orang ini pernah ke sinagog enggak ya untuk beribadah? Orang ini pernah mendengarkan ajaran Yesus enggak ya? Karena kalau dia sampai dihukum salib, berarti itu dosanya, kejahatannya kejahatan kakap ini. Ya. Seperti halnya di hukuman di Indonesia, kalau sudah dihukum mati, berarti itu melanggar pasal-pasal yang memang itu hukumannya berat kejahatannya. Nah kalau dia sampai disalib, Bapak Ibu, dia yang pertama, yang jelas membahayakan kedaulatan negara. Itu yang pertama ini. Yang kedua adalah membahayakan keamanan masyarakat yang ada. Makanya dia disalibkan dan kok bisa-bisanya dia memiliki statement seperti ini gitu ya. Bahkan dia menegur temannya yang di samping kan begitu ayat 40 tuh. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ketika dia mendengarkan doa Kristus, ketulusan Tuhan Yesus mendoakan pengampunan kepada orang-orang yang menyiksa dia, yang mengkhianati dia. Hati nuraninya penjahat ini penjahat ini hati kucing ini. Mudah tersentuh mungkin ya. Jadi hatinya hati pink. Melihat ketulusan daripada Tuhan Yesus mendoakan, karena saya yakin Tuhan Yesus mendoakan melepaskan pengampunan itu enggak Tuhan ampuni mereka, mereka tidak. Tidak seperti itu. Intonasinya berbeda karena Tuhan dalam keadaan apa? Tersiksa, semalaman tidak istirahat, teraniaya, tidak makan, tidak minum, tergantung dengan rasa sakit. Pasti doanya itu terpatah-patah. Dengan berat mungkin mengangkat kepala, memandang orang-orang yang telah memaku prajurit di bawah-bawahnya itu, yang siap dengan tombak kepala pasukan di sana, dengan siap untuk memerintahkan aba-aba sewaktu-waktu bunuh atau bagaimana. Dan Tuhan dengan keadaan yang seperti itu menderita, masih melepaskan. Inilah Bapak Ibu yang membuat saya pikir penjahat hati pink ini, saya katakan ini, ya dia luluh. Orang ini beda. Ya kalau saya sih seperti ini, saya pahami saya memang jahat. Nah ini orang ini kok dari cara dia mengampuni saja berarti orang ini tulus hatinya. Itu kesimpulan dia. Maka dari itu percakapan selanjutnya tidak sampai di sini saudara. Dia tidak menegur sebatas menegur, tetapi percakapan berikutnya Bapak Ibu di ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini kenal Tuhan Yesus di mana? Tiba-tiba dia panggil Yesus.
Mungkin kenalnya sama-sama di dalam tahanan, Tuhan Yesus nggak ditahan lama. Ketika dia ditangkap kan langsung disidang di majelis imam besar, di rumahnya Imam Kayafas. Pagi-pagi sudah dibawa ke Pilatus. Habis Pilatus nggak menemukan kesalahan, dibawa ke Herodes. Herodes diam saja nggak ketemu, dibawa lagi ke Pilatus, baru diputuskan hukum mati. Ini ketemu di mana ini? Mungkin pada waktu sama-sama bawa salib itulah mungkin dia mendengar kasihannya Yesus, kasihan Yesus. Mungkin itu baru dia mendengar nama Yesus. Ya. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia tidak perlu belajar Alkitab seperti kita setiap minggu. Ya. Dia ini tidak beribadah setiap hari Sabat. Ya. Mungkin untuk perpuluhan dia boro-boro. Ya. Mau ke sinagog aja mungkin tidak. Ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia percaya Yesus itu Raja. Ini anugerah Bapak Ibu yang dialami oleh penjahat ini. Ya. Apa respon Tuhan saudara? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini sesuatu yang melegakan. Ya. Tuhan Yesus, ini janjinya Tuhan Yesus, masalahnya bukan janji manusia ini. Ya. Kalau janji manusia itu paginya kedelai, sorenya jadi tempe. Malamnya digoreng sama Bu dia dijual. Ya, ini janjinya siapa? Ini janjinya Tuhan saudara. Ya, Tuhan Yesus melihat bagaimana penjahat ini itu dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia menyadari kesalahan, apa yang dia tanggung penderitaan itu karena perbuatanku, wajar. Lalu dia melihat, ya, dan saya juga membayangkan saudara percakapan antara Tuhan Yesus dengan jahat ini kan sama-sama disalib, ya, sama-sama tersiksa, merasakan sakit. Kira-kira percakapan itu percakapan situasi yang enak tidak? Percakapan yang susah mau ngomong, ya. Karena mau narik napas saja sudah susah, ini sudah begini, sudah ketarik ini sama ini. Ya. Hanya mau tarik napas saja sudah susah. Tetapi penjahat ini menghabiskan seluruh tenaganya untuk mengatakan aku percaya engkau Yesus. Ini artinya senjata terakhir dalam hidupnya sudah dia pakai seluruh kekuatannya. Aku percaya engkau Yesus. Ya. Kalau engkau datang sebagai Raja, ingatlah aku. Ya. Ini saya ngomong begini karena saya nggak dalam keadaan tersiksa. Lah kalau misalkan tangan saya dibakar di sini, Tuhan aku percaya, oh itu beda intonasi saya mungkin. Saudara Rubin mungkin ada korek bakar tangan saya. Sambil saya akan berbicara, mempraktekkan percakapan ini, saya nggak akan fokus Bapak Ibu. Sambil begini-begini saya. Tuhan Yesus ingatlah, pasti begitu. Tapi dia bisa fokus. Artinya dia fokus dan mempercayai itu saudara. Jadi percakapan ini ketika Tuhan Yesus pertama memalingkan wajahnya kepada penjahat yang nggak tahu samping kanan atau kiri itu yang nggak percaya itu, kan habis percakapan nih, dia karena penjahat yang di situ mengatakan selamatkanlah dirimu dan kami kalau engkau Raja. Pasti Tuhan Yesus gak respon begini. Tetapi ketika Tuhan Yesus mendengar dari samping sebelahnya, diam kamu, intinya begitulah. Ya. Kalau kita menerima seperti ini, itu wajar. Tuhan Yesus akan memalingkan, dia akan melihat orang di sampingnya. Terjadi percakapan, saudara. Respon Tuhan Yesus ini, aku berkata kepadamu, ini ketika Tuhan Yesus badannya sedang dalam keadaan disiksa. Artinya menjelang detik-detik dia meninggalkan tubuhnya yang fana. Ya. Percakapan dengan suatu kondisi yang tidak mengenakkan, tetapi karena sama-sama tulus pada akhirnya kita bisa melihat saudara, bahwa penjahat ini diampuni dosanya. Bangga enggak dia? Bangga. Bangga tentunya, lanjut saudara. Jadi ketika penjahat itu percaya kepada Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus menjanjikan Firdaus kepada penjahat itu, secara otomatis pada waktu itu, ya, setiap dosa-dosa yang sudah diperbuat oleh penjahat ini,
langsung pindah kepada Tuhan. Ya, setiap pikiran jahat selama hidupnya, setiap perbuatan-perbuatan busuk dalam hidupnya, oceh-ocehan yang tidak bermanfaat, ya, caci maki, keserakahan, hawa nafsu, percabulan, mungkin mabuk, apapun yang dia perbuat selama hidupnya, ketika dia percaya dan Tuhan Yesus mengatakan, ingat, ya, percayalah hari ini kau akan bersamaku. Itu secara otomatis setiap dosa-dosa daripada penjahat itu beralih kepada Tuhan Yesus, ditimpakan di atas kayu salib itu. Itulah kenapa Tuhan Yesus setelah itu seperti seolah-olah ditinggalkan oleh Allah. Karena dosa-dosa dari penjahat ini langsung ada di dalam kehidupan Tuhan Yesus pada waktu di atas kayu salib. Ya. Langsung disempurnakan penjahat ini Bapak Ibu. Dan dia dilayakkan untuk masuk Firdaus. Karena Firdaus, kalau misalkan Firdaus kan tempat sempurna seperti halnya surga. Firdaus tempat sementara untuk orang-orang yang istilahnya apa ya, dipersiapkan, di-training. Nah, tapi training yang otomatis lolos, kitanya begitu loh ya. Enggak ada saringan lagi di Firdaus ini, sudah enggak ada. Ya, sambil nunggu nanti kesudahan dunia masa penghakiman baru bersama-sama ke surga bersama dengan Tuhan. Ya, artinya di-training dulu lah di situ, tapi training yang memang tidak ada gagal, otomatis lah ya. Nah, di sini ketika masuk Firdaus itu sudah disempurnakan penjahat ini. Setiap dosa-dosa sudah tidak ada lagi. Ditimpakan kepada Tuhan Yesus di situ. Itulah proses ketika kita juga melakukan pertobatan, saudara. Ketika kita melakukan pertobatan, kita melakukan pengakuan kita kepada Tuhan, saudara. Secara seketika itu juga, saudara, akan pindah. Ya, untuk diganti apa? Diganti dengan darah Kristus yang suci. Apakah percakapan tadi mengatakan begini, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Enak aja. Seluruh hidupmu kok enggak pernah ke sinagog beribadah. Ya. Kau buat mabuk, minum, percabulan hidupmu, nyuri, kan penjahat sudah ini. Ya. Udah mau mati ingat aku, enak aja. Sorry lah ya, enggak ada ini. Ya. Tuhan Yesus enggak mengingat masa lalu, saudara. Tuhan Yesus lalu melihat seketika pada waktu ketika pertobatan. Ya itu sudah. Yang Tuhan perhatikan apa? Masa depan. Beda dengan iblis seperti yang saya sampaikan itu. Iblis takut dengan masa depannya karena masa depannya jelas neraka. Nah, manusia yang percaya Kristus masa depannya surga. Iblis iri. Makanya iblis kalau bisa manusia ya, jangan ingat masa depannya, tapi ingat masa lalunya. Makanya ketika kita bertobat, kadang-kadang iblis akan berbicara, kok nggak akan mampu menjadi hidup kudus. Ya, masa lalumu aja begitu, ya toh? Kok aja nggak sempurna, orang tuamu kok lawan, tetanggamu aja kok gosipin terus. Bagaimana? Itu akan dipakai oleh iblis masa lalu kita. Ya. Karena tahu bahwa masa depan orang percaya itu ada di surga dan iblis masa depannya di neraka. Makanya dari sini kita sudah lihat strateginya iblis ini. Bapak Ibu ya, kita bisa lihat strateginya. Dia menakut-nakutin kita dengan masa lalu. Ya, dia tidak mau melihatkan kita dengan masa depan manusia. Beda dengan Tuhan. Tuhan yang dikedepankan dalam masa depan manusia percaya. Masa depan, masa lalu dia tinggalkan itu, enggak diingat-ingat lagi. Karena di sini percakapannya jelas, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga. Tidak ada aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku sih berat hati sebenarnya. Enggak ada. Ya. Makanya ketika kita memutuskan bertobat Bapak Ibu dan kita jatuh, kita bangkit lagi, yakinlah bahwa saat itu juga Tuhan mengampuni dan memberikan kekuatan. Kalau masih ada, aduh Tuhan, aduh, itu iblis memakai pikiran saudara. Supaya saudara terbelenggu, akhirnya kaki terikat tidak bisa melangkah. Ya. Itu sudah caranya iblis seperti itu saudara. Nah kita bisa melihat Bapak Ibu semua ada satu kisah nyata, mungkin Bapak Ibu pernah melihat karena dulu juga pernah saya putar waktu masih di Sentani karena ini video lama. Tetapi ini kisah nyata bagaimana pengorbanan seorang bapak. Ya. Ketika anaknya itu sebenarnya dia bisa tolong, tetapi ada dua kemungkinan. Kalau dia tolong anaknya, orang banyak akan mati. Tetapi kalau dia meninggalkan anaknya meninggal, di situ orang banyak akan selamat. Ya, kita bisa melihat di sini Bapak. Yang sudah pernah melihat ya sudah lihat lagi lah. Saya sambil minum lah.
Ini kisah nyata dan difilmkan. Saudara, ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, surga Bapa itu juga menjerit. Bapa juga terluka. Ya. Tetapi saat ini ketika Kristus sudah bangkit dan sudah kembali ke surga, Bapa akan bersorak-sorai ketika ada manusia-manusia yang bertobat. Kita salah satunya adalah orang-orang di sini yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Pengorbanan Tuhan itu sungguh luar biasa. Maka jangan pernah kita sia-siakan. Kalau Bapak Ibu ingin jatuh dalam tergoda, ingatlah film ini sudah. Bapak Ibu punya anak itu harus dikorbankan untuk keselamatan orang lain. Perasaan kita sebagai orang tua seperti apa? Ketika saya lihat film ini, saya melihat kalau misalkan Kenzi atau Jaden yang di situ tuh bagaimana perasaan saya? Menyelamatkan orang-orang yang saya tidak kenal. Ya, penjahat yang ada di dalam kereta itu, kita tidak tahu. Itulah yang Bapak sudah lakukan untuk kita. Saya mengundang kepada kita semua pemain musik untuk bisa ke depan. Kita renungkan sejenak, saudara. Bukan suatu kebetulan kalau kita pada tahun ini boleh memperingati tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan mau bahwa melalui momen ini supaya kita bangkit kembali iman kita. Tuhan mau supaya melalui momen ini kita memiliki sesuatu kekuatan yang baru, saudara. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi dari awal kita pujian ini, saudara. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi dari awal kita pujian ini. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu
tercurah, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Ada waktu sejenak untuk kita merenungkan firman Allah pagi hari ini, saudara. Pagi hari ini kita bisa melihat dari cara pandang Allah di saat anaknya yang tunggal tergantung di atas kayu salib. Bagaimana Allah berduka, bagaimana hati Allah tersayat-sayat. Itu semua dia lakukan untuk keselamatan. Tuhan tahu bahwa di neraka itu tempatnya tidak enak. Tuhan tahu bahwa di neraka itu tempat siksaan selama-lamanya. Dan sebagai ciptaan yang istimewa, Tuhan tidak ingin manusia menghabiskan kekekalan di sana. Tuhan menginginkan manusia menghabiskan kekekalan di surga bersama dengan Allah. Untuk itulah ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah menggunakan caranya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jika selama ini kita menggunakan cara kita untuk selamat dari dosa, tinggalkan saudara. Karena itu sia-sia. Agama dunia mengajarkan itu semuanya, bagaimana caranya manusia untuk menggapai Allah. Dan Allah katakan itu tidak akan bisa. Hanya cara Allah lah kita bisa bersama dengan Allah. Dengan cara percaya kepada Tuhan melalui diri Kristus Yesus. Tuhan, kami bersyukur di antara miliaran orang di dunia ini, kami Engkau pilih, kami Engkau tetapkan untuk menjadi bagian daripada orang-orang yang percaya. Sampai dengan detik ini kami bersyukur untuk setiap pertolongan-Mu, untuk setiap kehadirat-Mu di dalam setiap liku-liku kehidupan kami. Di saat kami berkelimpahan berkat, kami bersyukur Engkau ada di sana. Di saat kami sedang berduka, di saat kami sedang kesusahan, kami bersyukur tangan-Mu yang penuh dengan kasih menopang kami, memberikan penghiburan kepada kami. Dan ke depan kami tidak tahu apa yang akan kami alami, Tuhan. Tetapi satu hal yang kami tahu dan kami imani, di saat kami berjalan bersama dengan Engkau, di saat tangan-Mu terulur dan tangan kami memegang erat Engkau, maka apapun di hadapan kami, Tuhan, akan kami lalui. Kami akan mampu menghadapi itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berilah kepada kami kekuatan untuk kami menyelesaikan tugas yang Engkau percayakan kepada masing-masing pribadi kami di tempat ini, Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami Engkau panggil, Tuhan, adalah tidak lain tidak bukan mengabarkan Injil kepada setiap orang. Sesuai dengan karunia kapasitas kami, Tuhan. Melalui pola hidup kami, tutur kata dan sikap hidup kami. Tuhan, bimbing kami. Pertemukan kami dengan orang-orang yang pas, Tuhan. Untuk kami boleh mengabarkan Injil. Karena hari-hari ini, Tuhan, banyak orang meninggalkan dunia ini masih tetap menjadi seteru Allah. Menjadi musuh Allah dan kesudahan mereka jelas di neraka. Taruhlah belas kasihan kepada kami untuk kami memiliki hati yang menginjili orang-orang, Tuhan. Kepada untuk kami boleh senantiasa mendoakan akan keselamatan jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami secara pribadi lepas pribadi. Selama ini kami kuku, kami tidak sungguh-sungguh kami berkomitmen Tuhan dengan kemampuan yang Kau beri. Ajar kami dari hari ke sehari, grafik kami meningkat untuk kami menjadi pelaku-pelaku. Semakin disempurnakan ya, waktu dan firman kepada kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa haleluya. Amin.
bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa yang besar. Kami tak henti-hentinya bahwa di setiap persekutuan kami ibadah raya ini kami terus untuk menopang bangsa kami, termasuk pemimpin-pemimpin kami yang kau percaya untuk mengepalai, memimpin kami baik itu di dalam pemerintahan, militer, pendidikan, perekonomian, kesehatan, dan lain-lain ya Bapa. Bahwa mereka orang-orang yang bukan kebetulan ada di sana, tetapi orang-orang yang memang sudah Engkau pilih untuk menjadi pemimpin atas kami. Dan untuk itulah kami menopang atas kepemimpinan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menganugerahkan hikmat Tuhan, Engkau juga menganugerahkan otoritas, wibawamu ada atas pemerintahan ini. Sehingga dengan demikian Tuhan, negara kami boleh ada dalam keadaan aman, tentram, perekonomian yang maju, kesehatan yang baik. Oleh karena semua penanganan yang ada ditangani dengan tepat, dengan pas, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku Tuhan. Kami berdoa juga untuk tanah Papua, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk tanah Papua, termasuk juga pemimpin masyarakat yang ada, termasuk juga kami, warga yang tinggal di tanah Papua, khususnya kota Jayapura, Kabupaten Jayapura ini, menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya kota kami senantiasa ada dalam keadaan tertib, keadaan aman, nyaman, sehingga di saat kami beraktivitas dengan tenang, tanpa ada rasa khawatir, was-was ya Tuhan. Karena tangan-Mu bekerja atas kota kami melalui aparat keamanan, melalui aparat penegak hukum, dan melalui setiap juga para ondo api yang ada Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu kota kami ini. Kami juga berdoa untuk visi daripada gereja ini, untuk mengabarkan Injil keselamatan kepada segala makhluk Tuhan, menjadikan mereka murid yang berkarakter hamba dan bermental prajurit. Biarlah visi yang Engkau berikan ini terus kami ucapkan, terus kami doakan supaya itu tertancap di dalam pikiran hati kami, untuk kami pada akhirnya menjadi pelaku daripada firman-Mu, mengabarkan Injil, untuk menjadikan orang-orang berkarakter hamba seperti Kristus dan bermental prajurit juga seperti Kristus Tuhan. Melalui fasilitas BUK kami terus berdoa mendorong Tuhan, biarlah ini menjadi suatu program untuk Tuhan mengabarkan Injil keselamatan. Kami bersyukur untuk program ini, kami bersyukur untuk kreativitas bagi setiap kami bersyukur untuk kesehatian yang Kau berikan atas kami, sehingga kami Tuhan boleh mengerjakan visi ini dengan baik ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah memberikan persembahan di tempat ini Tuhan. Baik itu untuk kas operasional, kas pembangunan maupun juga 1/10. Tuhan berkati setiap anak-Mu yang sudah mengembalikan, yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan. Di dalam pekerjaannya Tuhan berkati, di dalam keluarganya Tuhan berkati. Tuhan senantiasa menyertai umat-Mu ini ya Bapa. Dan bagi kami yang Kau percaya untuk mengelola, berikan kepada kami hikmat dan juga ide
sehingga kami mengeluarkan itu tepat untuk pekerjaan-Mu ya Bapa, untuk memperlebar kerajaan-Mu melalui secara khususnya pelita kasih di tempat ini. Bagi setiap rekan-rekan kami yang sudah terlibat di dalam pelayanan hari ini, Tuhan berkati, baik itu worship leader, singer maupun pemain musik, operator LCD, guru sekolah minggu, penyampai firman. Tuhan berkati semua Tuhan, termasuk juga umat-Mu yang hari ini ada bersama dengan kami mengikuti perjamuan kudus, mengikuti persekutuan ini. Tuhan berkati kesehatan, Tuhan berkati lumbung padinya, Tuhan berkati pekerjaan, Tuhan berkati keluarga, anak-anaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap rekan-rekan kami yang tidak bersama dengan kami Tuhan, kami teringat Ibu Cici dengan Silva yang tidak bersama dengan kami berdoa, dan juga teman-teman kami yang lain yang tidak hamba-Mu sebutkan karena keterbatasan. Daya ingat kami berdoa, dimanapun saat ini anak-Mu berada, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga dan melindungi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk rencana hari Minggu. Ada rencana untuk merayakan Paskah bersama di pantai, bersama dengan umat-Mu dari pusat Tuhan. Bahwa rencana ini sudah kami kerjakan, sudah kami persiapkan dengan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan kami sebagai manusia Tuhan. Koordinasi sudah terjadi, sudah terjalin. Panitia sudah bekerja dan menyiapkan sedemikian rupa supaya kegiatan ini menjadi berkat dan menyenangkan Engkau Tuhan. Namun di balik itu semuanya kami ini lemah, kami tidak sempurna Tuhan. Kesempurnaan hanya milik-Mu. Untuk itu kami menyerahkan rencana ini ke dalam tangan-Mu untuk disempurnakan Tuhan. Kami berdoa untuk sesuatu di luar kendali kami, cuaca. Kami berdoa supaya Tuhan menganugerahkan cuaca yang baik bagi kami dari minggu ini. Sehingga kami bisa beraktivitas untuk menjadi berkat dan diberkati. Di dalam ibadah bersama, di dalam game, di dalam juga baptis nanti, supaya kami juga diberkati dan memberkati Tuhan. Terima kasih setiap umat-Mu yang sudah melibatkan diri, ambil bagian baik itu di dalam dana maupun konsumsi, tenaga, doa. Kami Tuhan tidak dapat membalas akan pengorbanan mereka. Kami mendoakan setiap orang-orang sudah terlibat di dalamnya, untuk Tuhan perhatikan kehidupannya, baik pribadi, keluarga, baik kerohanian, jasmani maupun perekonomiannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami Bapa. Kami alaskan ini semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat firman Tuhan sebelum kita menyelesaikan persekutuan kita hari ini. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan saudara di tengah-tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberkati dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.